Ya kita mulai ya. Yang Oppo A5s ini siapa? Nanti Bapak ini ya. Nah, baik. Kita mulai. Recording in progress. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ananda semua. Senang berjumpa dengan Ananda. Ya, senang berjumpa dengan Ananda pada pagi hari ini. Nah, kemarin setelah penerimaan rapor, cita-cita Recording in progress. Wulandari, silahkan matikan mic-nya Nan. Silahkan matikan mic-nya Ananda. Sudah? Nah, kemarin kan setelah menerima rapor, harapannya kita semua bisa masuk belajar secara normal tatap muka. Ya, jadi kita bisa masuk seluruhnya pembelajaran tatap muka dan masuk full. Jadi dari 28 orang, kelas 12 AKL 28 orang ya. Iya, Pak. Recording in progress. Ya, 28 Iya, Pak. orang. Nah, untuk saat ini yang hadir baru 9 orang. Jadi masih sekitar 30%. Nah, mudah-mudahan untuk besok atau nanti ada teman-temannya yang masuk ke room kita ini. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, sekarang silahkan Husnul Khotimah pimpin doanya sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan Ananda, Husnul. Pimpin doanya, aktifkan mikrofonnya dan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Guru hormat, gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, mungkin untuk Ananda semua, kenapa tadi baca doa sambil tertawa? Ya, masih ini ya, masih aneh ya. Biasanya tatap muka gitu kan, walaupun 50%. Nah, sekarang kita pembelajarannya daring. Nah, bagaimanapun ya seperti inilah kondisi kita pada saat sekarang ini. Nah, jadi mudah-mudahan pandeminya segera
berakhir dan kita bisa ketemu lagi di sekolah seperti bagaimana biasanya. Nah, baik, sebelum mulai ke pembelajaran, sekarang Bapak ingin absen. Itu Abdul Rauf ada? Ada Abdul Rauf? Ada di situ. Ada. Anggi Maestirando? Tidak ada. Arlieni? Ada, Pak. Beni Saputra? Tidak ada. Cici? Progress. Cici ada? Tidak ada. Tidak, Pak. Deriman? Hadir, Pak. Deriman ada? Ada derimannya, berarti yang Oppo A5s ini derimannya. Nah, kemudian Desima. Ada Desima? Tidak, Pak. Doni Julistio, Emi Wahyuni. Hadir, Pak. Fadila Anissa, Pak. Fitri Mardaini, Hadir, Pak. Husnul Khotimah, Hadir, Pak. Irna Sari, Hadir, Pak. Lydia Apriani. Ada Lydia? Nggak ada. M. Wahisa Rizal juga tidak ada. Maulana Hindi Sarif. Tidak ada. Mona tidak ada. Muslim Fajar juga tidak ada. Nurhaliza, Ada, Pak. Ola Yolanda, Ola Yolanda tadi ada? Ola Yolanda. Ada Ola Yolanda, Ananda? Ola Yolanda ada? Revika Putri. Revika Fitri. Ada Revika Fitri? Ada Revika Fitri Ananda? Ya, Pak. Sofia Putri. Ya, Pak. Suci Hanifah. Ya, Pak. Lukah Koiri. Tidak ada ya. Windika Dewi Saputri. Yeni Eliza. Ada Yeni Eliza. Yulandari. Yulistiva. Nah, siapa yang belum terpanggil namanya? Siapa yang belum terpanggil namanya? Siapa yang belum terpanggil? Nurhaliza. Hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Ya, matikan mic-nya ya. Nah, baik. Jadi dari 28 orang yang hadir pada hari ini itu 11 orang. Nah, baik Ananda. Selanjutnya itu kita kemarin sudah belajar tentang apa kemarin? Belajar tentang kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian. Ya, Husnul Khotimah? Ya, nah sekarang
kita akan belajar tentang permutasi. Ada yang pernah dengar apa itu permutasi? Ya, Nanda? Ada yang pernah dengar apa itu permutasi? Ada? Nah, jadi permutasi itu adalah cara atau banyaknya cara untuk menyusun sebagian objek atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Jadi banyaknya cara untuk menyusun sebagian atau seluruhnya. Jadi boleh sebagian, boleh seluruhnya, dan memperhatikan urutan. Nah, sekarang Bapak ingin menampilkan slide-nya. Jadi Bapak ingin menampilkan slide PowerPoint Bapak itu ini. Ya. Terlihat Ananda? Ada kelihatan? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Nah, jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang permutasi. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, tujuan pembelajarannya melalui model problem based learning, maka diharapkan Ananda semua dapat menganalisis permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis permutasi R unsur dengan N unsur memiliki unsur yang sama dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis permutasi siklis dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan tepat. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi R unsur dengan N unsur yang memiliki unsur yang sama dengan tepat. Kemudian yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi siklis dengan tepat. Nah, baik. Kemudian ini Ananda sudah mengeluarkan bukunya ya. Buku kemudian alat-alat tulis ya Ananda. Nah, sebenarnya apa sih permutasi itu? Nah, permutasi itu adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek dengan memperhatikan urutan. Jadi urutannya untuk permutasi itu diperhatikan. Jadi contohnya nih, AB itu tidak sama dengan BA. Ya, karena apa? Karena apa, Sofia Putri? Tidak berurutan, Pak. Karena tidak berurutan, karena urutannya berbeda. Ya, benar ya. Nah, sekarang Ya. Ananda, jadi sekarang silahkan Ananda untuk membuka LKPD yang sudah Bapak kirimkan di WA kemarin. Jadi ada kemarin Bapak kirim di WA, itu LKPD-nya. Bentar ya, Bapak tampilkan dari sini. LKPD, ya. Ada terlihat LKPD, Ananda? Ada terlihat? Nah, coba bentar ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan layar tentang LKPD kita. Nah, ini. Nah, sekarang di HP-nya juga bisa dibuka masing-masing ya, Ananda. Di layarnya nampak Husnul Khotimah?
Nampak, Pak. Pak ya. Nah, sekarang yang hadir untuk di kelas kita sekarang ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang ya? Ada 10 orang husnul khotimah? 12, Pak. 12. Bentar. Ya, ada 12 orang ya. 12 orang, kemudian Bapak ditambah ada Bapak guru Pamong. Nah, berarti ada 10 orang Ananda semua. Nah, baik dari 10 orang ini Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi, silahkan ketua kelompoknya nanti dicatat siapa-siapa anggotanya. Nah, untuk kelompok pertama itu ketuanya husnul khotimah. Untuk kelompok pertama ketuanya husnul khotimah. Sudah? Anggotanya itu ada Suci Hanifah. Anggotanya Suci Hanifah, kemudian Irna Sari, kemudian selanjutnya Nurhaliza. Nurhaliza, dan yang terakhir itu Sofia Putri. Nah, untuk kelompok kedua, ketuanya itu Fadila Anissa. Ketuanya Fadila Anissa. Anggotanya Emi Wahyuni. Kemudian Arlieni. Selanjutnya Fitri Mardaini. Kemudian yang terakhir Ulfah Koiri. Nah, baik dari Ananda semua, ada yang belum masuk ke kelompoknya? Ada yang belum terpilih menjadi kelompok 1 atau 2? Ada? Ada Ananda? Sudah masuk kelompok semua ya? Ya, sudah masuk kelompok semua. Nah, baik. Sekarang masing-masing Ananda, jadi karena belajarnya daring, kalau dia belajar langsung kan LKPD-nya dibagikan. Nah, kemarin untuk Ananda LKPD-nya sudah Bapak kirim ke grup WA masing-masing, ke grup WA kita ya. Nah, sekarang Ananda silahkan buka LKPD-nya. Udah ada dibuka Ananda LKPD-nya? Ya, silahkan Ananda buka LKPD-nya. Perhatikan permasalahan pertama. Jadi silahkan Ananda buka LKPD-nya. Perhatikan permasalahan pertama. Sudah? Nah, di situ atau ini dari sini Bapak langsung share screen saja ya Ananda. Nah, ini dia LKPD-nya. Ada terlihat husnul khotimah? Ada ya. Nah, jadi ya, silahkan Ananda yang aktif mic-nya silahkan dimatikan dulu ya. Nah, sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan berdiskusi melalui grup WA. Silahkan Ananda berdiskusi melalui grup WA tentang permasalahan pada kegiatan ke-1. Jadi silahkan Ananda catat. Jadi dari
kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan Ananda berdiskusi di grup WA kita yang sudah Bapak buat kemarin tentang kegiatan 1. Nah, di situ ada permasalahannya. Nanti Ananda menjawab pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Nah, untuk kegiatan 1, Bapak memberikan waktu 10 menit. Jadi silahkan Ananda berdiskusi untuk kelompok 1 yang ketuanya Husnul Khotimah, kemudian kelompok 2 ketuanya Fadila Anissa. Nah, silahkan Ananda berdiskusi di grup WA masing-masing. Ya, silahkan buka LKPD-nya di grup WA yang kemarin. Jawab pertanyaan pertama. Berapa orang yang memiliki kesempatan menjadi ketua jika ini permasalahannya? Ya, silahkan sambil buka LKPD-nya di grup WA ya Ananda. Ya, silahkan berdiskusi melalui grup WA. Gimana, ada yang ingin ditanyakan tentang kegiatan 1, permasalahan 1? Ada Ananda? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Ananda ingin tanyakan? Ya, ini nggak aktif kameranya karena buka LKPD-nya ya. Ya, Fadila Anissa, ada nampak kemarin LKPD yang Bapak kirimkan? Ya, silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya melalui grup WA ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 gimana? Sudah selesai Ananda? Ya, silahkan kerjakan dulu ya Ananda. Waktunya masih ada.
Nah, baik Ananda, ada yang ingin ditanyakan untuk permasalahan 1 pada kegiatan 1? Ada Fadila Anissa? Atau sudah dapat jawabannya? Untuk ketua kelompok Fadila Anissa dan Husnul Khotimah. Sudah dapat jawabannya? Sudah siap, Pak. Sudah? Nah, sekarang dari kelompok 1 atau kelompok 2. Siapa yang ingin membacakan hasil dari diskusi kelompoknya? 1 orang. Dari kelompok 1 atau kelompok 2. Ada? Pak. Kelompok 1, Husnul. Ya, silakan. Yang lain didengarkan sambil perhatikan LKPD-nya. Nah, setelah itu nanti baru menanggapi. Ya, silakan Ananda. Kegiatan 1. Masalah dalam suatu kelompok belajar yang terdiri dari Anneke, Bonar, Deli, Ismail, Nirmawati, Puji, dan Tono akan dipilih 4 orang pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Menurutmu, berapa banyak cara berbeda untuk memilih ketiga orang tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa orang yang memiliki kesempatan menjadi ketua? Jawabannya 7 orang. Apabila sudah terpilih menjadi ketua, bolehkah orang tersebut menjadi wakil ketua? Jawabannya tidak boleh. Ketika salah seorang terpilih menjadi ketua, berapa orang tersisa untuk dipilih menjadi wakil ketua? Jawabannya 6 orang. Yang keempat, jika wakil ketua sudah terpilih, tentukan berapa orang tersisa yang dapat dipilih menjadi sekretaris. Jawabannya 5 orang. Yang kelima, jika ketua dan wakil ketua sekretaris sudah terpilih, tentukanlah berapa orang yang tersisa yang dapat dipilih menjadi bendahara. Jawabannya 4 orang. Coba ilustrasikan pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Apakah jika Bonar jadi ketua dan Ismail jadi wakil ketua, sama artinya dengan Ismail di ketua dan Bonar jadi wakil? Jika ketuanya Bonar, wakilnya Ismail akan berbeda dengan ketuanya Ismail dan wakil Bonar. Itu tidak sama, karena orangnya berbeda. Yang ketujuh, nyatakan hasil ilustrasimu dengan menggunakan aturan perkalian. Jawabannya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 840 cara. Yang kedelapan, bisakah Ananda nyatakan aturan perkalian itu dengan notasi faktorial? Jawabannya tidak. Kesimpulannya, permutasi adalah susunan atau urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek dengan memperhatikan urutan. Jika dirumuskan, maka P N per R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial atau R kecil sama dengan N. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Ananda. Beri aplaus untuk temannya yang sudah ya. Nah, baik, dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi tentang apa yang sudah dibacakan atau disampaikan dari kelompok 1? Ada Ananda dari kelompok 2? Ulfah Koiri atau dari teman-teman kelompok 2 yang lain ada? Nah, sekarang permutasi itu bisa kita ambil, jadi susunannya itu disusun dari sebagian atau seluruhnya. Jadi misalnya kalau 7 orang tadi yang diambil kan hanya 4,
Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu permutasi yang diambil, yang disusun dari sebagian dari n unsur yang berbeda. Jadi hanya sebagian dari 7 itu yang kita ambil hanya 4. Yang kita pilih hanya 4 untuk disusun menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dipilih itu seluruhnya? Sekarang Bapak akan menampilkan slide tentang itu. Nah, sekarang ini, Ananda. Jadi, nah sekarang ada terlihat ini? Ada terlihat Ananda? Ada Pak. Nah, ada terlihat. Di sini, ini Bapak ilustrasikan. Misalnya, dalam suatu kelompok belajar terdiri dari Anneke, Bonar, Deli, Ismail, Nirmawati, Puji, dan Tono. Akan dipilih 4 orang pengurus yang terdiri dari ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, menurut kamu berapa banyak cara berbeda untuk memilih ketiga orang tersebut? Nah, tadi teman kita dari kelompok 1, Husnul Khotimah, sudah memberikan jawaban tentang permasalahan 1. Sekarang Bapak akan ilustrasikan. Misalnya ini, ada berapa orang ini? Ada berapa orang? Ada 7 orang. Untuk menempati posisi ketua, kemudian wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, dari 7 calon ini, ada berapa orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi ketua? Nah, tentu dari mereka bertujuh, mereka ketujuhnya memiliki apa? Memiliki kesempatan untuk menjadi ketua. Nah, dari 7 itu, misalnya salah seorang kan terpilih jadi ketua. Misalnya salah seorang terpilih menjadi ketua. Nah, itu dia. Terpilih menjadi ketua. Nah, selanjutnya, apakah yang sudah terpilih menjadi ketua boleh lagi menjadi wakil? Tidak. Tidak. Nah, maka ketika salah seorang dari yang 7 orang tadi sudah terpilih menjadi ketua, berapa orang yang menjadi wakil? Yang memiliki kesempatan untuk menjadi wakil? Setelah 1 orang terpilih, ada 6. Nah, kemudian yang menjadi sekretaris? Ada berapa, Sofia Putri? Ada 5 ya. Sofia Putri, aktifkan mic-nya, Ananda, supaya terdengar. Ada berapa? 5, Pak. Nah, ada 5. Nah, dari 5 tadi, salah satunya terpilih kembali menjadi sekretaris. Nah, terakhir untuk menjadi bendahara ada berapa? 4. Ada 4. Nah, kalau kita gunakan kaidah pencacahan aturan perkalian, maka itu jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berapa hasilnya? 840. Iya, Bicara, 840. Nah, sekarang kita akan bandingkan bagaimana kalau misalnya dipilih seluruhnya. Kita akan bandingkan kalau dipilih seluruhnya. Sekarang ini. Jadi permutasi itu kan bisa dipilih dari sebagian, kemudian atau dari seluruhnya. Sekarang, nah ini misalnya. Ini ya. Ada nampak? Ada. Nah, ada.
Jadi contohnya misalnya ini, huruf C, I, T, A. Nah, ketika huruf ini disusun, maka jadinya huruf C, I, T, A. Kemudian di sini urutannya berbeda ya, Nanda. Untuk huruf awalnya itu adalah huruf C. Ya, hasilnya ada berapa nih jadinya? Ada ada 6. Itu kalau huruf pertamanya C. Ya, kalau huruf pertamanya C. Kalau huruf pertamanya I, berarti ada 6 juga kalau kita jabarkan seperti yang huruf C. Ada 6 juga, Nanda? Iya, Pak. Ya. Kalau kita jabarkan lagi yang huruf T, ada 6 juga. Kemudian kalau huruf pertamanya A, ada 6 juga. Berarti totalnya berapa tuh? 24. Ada 24. Nah, permutasi yang kita ambil dari seluruhnya, jadi permutasi 4 dari 4. Kita memilih 4 dari 4. Misalnya tadi yang 7 orang itu calonnya kita ganti. Misalnya hanya 4. Hanya 4 orang, kita akan memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi calonnya ada 4, kita pilih 4. Maka hasilnya sebanyak 24. Berarti terpilih seluruhnya. Seperti itu ya. Nah, itu 24 itu bisa kita tuliskan permutasi N dari N. Permutasi 4 dari 4. Itu sama dengan 4 faktorial. Jadi N faktorial. Nah, coba lihat. Berapa tadi jawabannya? 24 ya. Permutasi 4 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, sama dengan 24 cara. Nah, kalau kita jabarkan seperti bagan ini ya, Nanda. Ya, seperti bagan ini ya, Nanda. Kalau kita jabarkan. Nah, kemudian gimana kalau yang berbeda? Tadi sudah kita bahas. Kalau berbeda. Kalau yang kita ambil itu hanya 4 dari 7. Nah, coba lihat. Jika dibuat dengan notasi faktorial, yang 7 calon tadi, itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, Nanda? Iya, Pak. Ya. Dari 7 itu yang kita pilih itu hanya 4. Hanya 4. Ada sisanya lagi 3 orang yang tidak terpilih. Ada sisanya 3 orang yang tidak terpilih. Maka jika dituliskan, ini kan kita hilangkan tadi. Dari perkalian dengan aturan perkalian, jika kita hubungkan, itu kan jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ya. 4. Kalau kita pilih seluruhnya, misalnya 7 dari 7, itu kan jadinya 7 faktorial. 7 faktorial, kita gunakan seluruhnya. Tapi ini yang kita ambil hanya 4 dari 7. Maka ada tersisa 3. Nah, jika kita tuliskan yang tidak terpilih ini atau yang sisanya itu sama dengan calon yang ada dikurangkan dengan apa, Ananda? Calon yang ada dikurangkan dengan apa? Dengan jumlah tempat yang tersedia. Ya, calonnya ada 7, tempat yang tersedia ada 4. Maka 7 dikurang berapa? Dikurang 4. Kali ini ya dikurang 4. 7 dikurang 4. Calonnya ada 7. Tempat yang tersedia ada 4. 7 kurang 4 faktorial.
maka jadinya 3 faktorial. Maka sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kalau seluruhnya terpilih. Karena ada 3 yang tidak terpilih, maka dibagi dengan 7 dikurang 4 faktorial. Jadinya 3 faktorial. Hasilnya 840. Nah, jadi kalau kita rumuskan permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R. Nah, kalau di soal ini N-nya yang mana itu? Husnul Khotimah. N-nya ada berapa? N-nya ada 7, Pak. 7. R-nya ada berapa? Ada 4. Nah, kemudian R-nya itu kecil sama dengan N. Jadi, yang kita pilih itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Apakah bisa kita memilih 8 dari 7? Tentu tidak. Ya, Nanda? Tidak. Ya. Nah, Nah, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menanggapi dari Ananda semua? Ada, Ananda? Baik, kalau tidak, sekarang kita lanjut ke permasalahan kedua. Jadi, Ananda, silakan Ananda buka LKPD-nya yang sudah Bapak kirimkan di grup WA kemarin. Silakan Ananda buka kegiatan kedua pada LKPD-nya. Sudah? Untuk kelompok 1 tadi itu ada ketuanya Husnul Khotimah, kemudian kelompok 2 ketuanya Fadila Anissa. Nah, sekarang Ananda silakan buka di LKPD untuk kegiatan kedua. Itu halaman 5 di LKPD-nya ya Ananda. Nah, sekarang Ananda silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silakan Ananda berdiskusi dengan teman kelompoknya di grup WA masing-masing yang sudah Bapak buat kemarin. Itu tentang permasalahan kegiatan kedua, itu ada permasalahan di LKPD pada halaman 5. Ya, Bapak berikan waktu 5 menit untuk Ananda berdiskusi di grup WA masing-masing. Kemudian nanti kalau sudah selesai, salah satu dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Ya Ananda, silakan buka di grup WA masing-masing. Ya Ananda sambil berdiskusi, dilihat situ di LKPD-nya apakah ada yang ragu atau yang ingin Ananda tanyakan tentang kegiatan kedua.
Ayo kelompok 2, belum ada Bapak lihat berdiskusi di grup WA-nya. Ya, ini mati kameranya karena membuka LKPD ya, Nanda. Ya, nggak apa-apa kalau buka LKPD kameranya mati. Ya, silahkan Ananda berdiskusi sambil membuka LKPD yang sudah Bapak kirimkan di grup WA masing-masing. Jadi di situ berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf pembentuk kata apa. Nah, di situ dilihat ada 2 huruf yang sama. Jadi huruf A-nya itu ada 2. Nah, tersedia 3 unsur yakni huruf A, P, dan A. Dari 3 unsur yang tersedia memuat 2 unsur yang sama yaitu huruf A. Banyak permutasi 3 unsur yang memuat 2 unsur yang sama tersebut akan dicari melalui pendekatan banyak permutasi 3 unsur yang berbeda. Jadi kalau 3 permutasi 3 dari 3, itu gimana tadi rumusnya? 3 faktorial. Oleh karena itu, huruf-huruf yang sama, yaitu huruf A, diberi label untuk membedakannya, diberi label A1 dan A2. Tuliskan susunan-susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf A1, P, dan A2. Jika susunan tersebut dikelompokkan berdasarkan posisi huruf P. Sekarang coba Ananda diskusikan dengan temannya. Untuk yang pertama, huruf P berada di depan. Gimana kalau huruf P-nya berada di depan? Kemudian yang kedua, huruf P berada di tengah. Yang ketiga, huruf P berada di belakang. Kemudian yang keempat, bagaimana jika labelnya itu dihilangkan? Jika labelnya dihilangkan, huruf P berada di depan jadinya seperti apa? Kemudian huruf P berada di tengah jadinya seperti apa? Dan huruf P berada di belakang jadinya seperti apa? Silakan Ananda diskusikan. Atau sudah ada yang selesai? Halo Ananda? Bagaimana? Sudah ada Nanda dari kelompok 1, kemudian kelompok 2. Sudah ada? Siapa yang dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin membacakan hasil diskusi dari kelompoknya? Perwakilan dari kelompok 1 atau perwakilan dari kelompok 2? Ada Ananda? Dari kelompok 1 tadi sudah. Dari kelompok 2? Ada yang sudah selesai?
Ya, Ananda Suci, silahkan dimatikan mic-nya ya Ananda. Ya, ada yang bisa? Ya, silahkan lanjutkan diskusinya. Ada Ananda? Fadila Anissa? Emi Wahyuni? Udah ada yang selesai? Halo Ananda? Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 Ananda? Sudah ada? Sudah selesai? Sudah dapat diskusi kelompoknya? Ya, silahkan aktifkan mic-nya jika ingin berbicara. Fadila Anissa sudah? Ya, kalau belum silahkan lanjutkan kembali ya. Bapak tunggu. Lagi. Fadila Anissa sudah? Sudah nak? Belum Pak, dikit lagi. Oh ya, silahkan ya diskusikan dengan temannya ya. Melalui grup WA yang Bapak buat kemarin. Diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, dari 28 orang yang hadir kita hanya 11 orang ya Ananda. Hanya 11 orang. Mungkin ada kendala jaringan atau tidak mendapatkan informasi. Padahal sudah Bapak kirim kemarin ke grup WA kelas. Nah, mudah-mudahan pandeminya segera usai. Ini sambil Ananda diskusi ya. Mudah-mudahan pandemi segera usai dan kita bisa belajar tatap muka kembali. Nah, sesuai edaran dari gubernur, itu tidak ada pembelajaran tatap muka di sekolah apapun alasannya sampai tanggal 20 Juli. Nah, sampai tanggal 20 Juli itu tidak boleh Ananda ke sekolah dengan alasan apapun. Jadi mudah-mudahan setelah 20 Juli Lebaran Haji peraturannya dapat berubah, kita bisa masuk full 28 orang ya Ananda. Gimana? Udah selesai? Fadila Anissa? Atau ya kelompok 2 untuk Fadila Anissa dan kawan-kawan. Fitri Mardaini, Irna Sari, Arlieni,
Sudah? Fadila Anissa? Silakan aktifkan kamera dan mic-nya. Ya, bermasalah jaringan mungkin Anissa. Emi Wahyuni, sudah? Dengan teman kelompoknya? Atau kelompok 1, Husnul Khotimah? Udah selesai Ananda? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Fadila Anissa sudah? Atau Husnul saja? Sudah Fadila Anissa? Dengar suara Bapak Ananda? Jaringan mungkin. Ya baik. Kelompok 1. Siapa perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Kemudian coba arahkan kameranya ke hasil yang ditulis. Bisa tidak? Coba arahkan ke kameranya ke buku supaya teman-temannya bisa melihat apa yang sudah kelompok 1 diskusikan. Bisa Husnul? Dibuat jadi kamera belakang. Ya. Ya, silahkan coba sambil dibaca. Berapa banyak? Sampaikan dulu ini dari kelompok berapa gitu. Salam dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dari hasil diskusi kami tentang masalah pada kegiatan 2. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf pembentuk kata apa? Tersedia 3 unsur yakni huruf-huruf A, B, dan A. Dari 3 unsur yang tersedia memuat 2 unsur yang sama, yaitu huruf A. Banyak permutasi 3 unsur yang memuat 2 unsur yang sama tersebut akan dicari melalui pendekatan banyak permutasi 3 unsur yang berbeda. Oleh karena itu, huruf-huruf yang sama, huruf A, diberi label A1 dan A2. Tuliskan susunan-susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf A1, P, dan A2. Jika susunan tersebut dikelompokkan berdasarkan posisi huruf P, maka huruf P berada di depan. Jawabannya P, A1, A2. P, A2, A1. Huruf P berada di tengah. Jawabannya A1, P, A2. A2, P, A1. Huruf P berada di belakang. Jawabannya A1, A2, P. A2, A1, P. Jika labelnya dihapus, maka susunan huruf menjadi huruf P berada di depan. Jawabannya P, A, A. Huruf P berada di tengah. A, P, A. Huruf P berada di belakang. A, AP. Jika disimpulkan, maka rumusnya adalah P, PN, K1, K2, K3, sampai K seterusnya sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, sampai Kn faktorial. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Sudah, Pak? Sudah. Baik, terima kasih Ananda sudah membacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Baik, ada tanggapan dari Ananda yang lain? Ada tanggapan dari anggota kelompok 2? Baik, beri aplaus untuk temannya Ananda.
Ya, tidak terdengar tepuk tangannya, tidak aktif mic-nya. Baik. Nah, di sini Bapak akan bandingkan nah, misalnya ini Ananda. Jadi dari permasalahan itu, misalkan A-nya itu karena ada 2, kita beri label. Jadi sama seperti yang Ananda Husnul bacakan. Jadi kalau huruf P-nya itu ada di tengah, berarti itu ada A1, P, dan A2. A2, P, dan A1. Nah, kemudian nanti jika labelnya dihilangkan, yang ini Ananda, ada terlihat yang Bapak tandai merah? Ada, Pak. Ada. Jika labelnya dihilangkan, maka ini jadinya A, P, dan A. Kemudian untuk P yang di belakang, ini A1, A2, P, kemudian A2, A1, P. Jika labelnya dihilangkan, ini jadinya apa? Jadinya A, P. A. P. Kemudian yang terakhir jika P-nya di depan. P, A1, A2, P, A2, A1. Jika labelnya dihilangkan, ini jadinya P, A, Jadi hanya ada 3, APA, AAP, dan BAA. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita bandingkan dengan jadi kita hubungkan dengan yang tadi ya Nanda. Gimana kalau huruf penyusunnya itu tidak ada yang sama, contohnya API. Nah, ini gimana? Jadi kalau kita tulis satu persatu, itu jadinya ada 6. API, AIP, PIA, PAI, IAP, IP, IPA. Nah, untuk yang ini, jika kita tuliskan dengan yang kita peroleh tadi, itu jadinya permutasi 3 dari 3. Ini untuk yang tadi ya, sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Itu 6. Nah, dia akan berbeda jika penyusunnya itu ada huruf yang sama. Ada unsur yang sama. Misalnya yang tadi, huruf A-nya ada 2. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ananda? Ada? Sebelum kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Ada Ananda? Nah, kalau tidak ada, silahkan kembali untuk kelompoknya berdiskusi untuk kegiatan ketiga. Jadi untuk kegiatan ketiga itu permutasi yang disusun secara melingkar. Namanya itu permutasi siklis. Ya, permutasi yang disusun secara melingkar. Ya, silakan Ananda kembali buka LKPD untuk masalah untuk masalah pada kegiatan ketiga. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya melalui grup WA yang sudah dibuat. Ya, silakan Ananda. Husnul Khotimah untuk ketua kelompok 1, kemudian Fadila Anissa untuk ketua kelompok 2. Ya, Bapak beri waktu lebih kurang 5 menit ya Ananda untuk berdiskusi. Nah, baik Ananda, mungkin ada yang baru bergabung. Ya, siapa yang baru bergabung Ananda?
Siapa yang baru bergabung? Silakan aktifkan mic-nya. Siapa yang baru Revika, bergabung? Pak. Revika, Fitri, kemudian Yulandaria. Halo Ananda, bisa dengar Bapak? Revika Bisa, Pak. Fitri dengan Yulandari. Nah, Yulandari bergabung dengan kelompok 1, Revika Fitri kelompok 2 ya. Nah, kenapa terlambat? Kenapa terlambat Yulandari? Ya, silahkan lanjutkan diskusinya. 5 menit ya Nanda. Silahkan berdiskusi di grup WA-nya. Lihat LKPD-nya, diskusikan tentang permasalahan ketiga. Permasalahan pada kegiatan ketiga itu tentang permutasi siklis, yaitu permutasi yang disusun secara melingkar. Ya, masih ada yang belum gabung ke kelompoknya, yang datangnya terlambat, yang baru join. Ya, silahkan lanjutkan diskusinya. Ini kameranya tidak aktif. Kalau buka WA tidak aktif ya Nanda. Ya, silahkan lanjutkan diskusinya. Nanti perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok 2 itu membacakan hasil yang Anda peroleh dari diskusi di grup WA ya Nanda. Sambil dicatat, kemudian nanti ketika membacakan di kameranya dibuat menjadi kamera belakang agar teman-teman yang lain sedikit bisa melihat apa yang Anda tulis. Ada yang ingin ditanyakan Ananda untuk kegiatan 3 tentang permutasi siklis?
Ya, ada yang ingin ditanyakan Ananda untuk permutasi siklis? Kelompok 1, kelompok 2, ada Ananda? Ya, silahkan berdiskusi di kelompok, di grup WA-nya. Baik, ada yang sudah selesai Ananda? Ada yang sudah selesai untuk diskusi kelompoknya? Ada Ananda? Ada Ananda? Siapa yang sudah? Kelompok 2? Belum lagi, Pak. Ya, Bapak tunggu ya. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1, kelompok 2, Husnul Khotimah, Fadilah Nisa. Sudah Husnul? Husnul dan kawan-kawan di kelompok 1. Fadilah Nisa. Fadilah Nisa sepertinya jaringannya juga sedikit bermasalah. Gimana untuk anggota yang lain dari kelompok 1? Kelompok 2. Ke sana dulu, Bapak lagi ngajar. Ada? Kelompok 1, kelompok 2. Dari kelompok 2 dulu, dari kelompok 2. Dari tadi kelompok 1, Husnul saja ya. Dari kelompok 2 ada yang ingin menampilkan
Perwakilan dari kelompok 2 yang ingin menampilkan dari hasil diskusinya? Nggak ada? Belum ya? Ya, silakan lagi Husnul, perwakilan kelompok 1. Atau ada dari kelompok 1 yang lain? Ada Nanda? Ada? Rohi Al-Adha. Rohi Al-Adha. Rohi Al-Adha. Rohi. Bapak lagi mengajar di kelas sebelah ya. Jangan ribut, Bapak lagi mengajar. Jangan ribut, Bapak lagi ngajar ya. Bilang sama kawannya. Ada Ananda? Ya, dari kelompok 1 atau 2, Emi Wahyuni, silahkan. Ada Ananda? Ya, Husnul Khotimah. Sudah selesai kelompok 1? Belum lagi Pak, sebentar lagi. Oh iya, lanjutkan ya. Kelompok 2, Fadila Nisa. Ayo diskusi. Ini baru bergabung si Hendra. Dari mana Hendra? Hadir Pak. Dari rumah. Kita harusnya masuk jam 7.30. Kemudian sudah Bapak tunggu tadi sampai jam 8. Loh, aku nggak tahu Pak. Kan ada di grup. Ya. Iya, Jadi besok berarti perhatikan lagi jadwalnya. Jadi jadwal kita itu sudah Bapak share di grup pembelajaran selama sampai tanggal 20. Jadi sebenarnya pembelajaran kita untuk 1 jam pelajarannya itu karena pembelajarannya online. Kemudian ada dari wakil kurikulum sekolah itu buat per 1 jam pelajarannya itu menjadi 35 menit. Nah, lihat jadwalnya ya Nanda. Besok jangan terlambat lagi.
Nah, keluar dia. Udah kelompok 1, kelompok 2. Udah habis waktu untuk mengerjakannya. Silahkan, Husnul. Pak. Atau kelompok lain dari Husnul, kawannya. Ada yang bisa? Tidak? Ya silahkan Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bacakan hasil diskusi kami tentang masalah pada kegiatan 3. Pertanyaannya, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Jika 1, berapa banyak cara mereka duduk secara berlainan? Jawabannya 3 cara. Berapa banyak cara mereka duduk secara berlainan jika ayah dan ibu harus berdekatan? Jawabannya 3 cara. Jika dibuatkan sketsa, maka hasilnya seperti ini. Maka kesimpulannya adalah P siklis sama dengan Pn dikurang 1 faktorial sama dengan 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2. Sudah, Pak? Sudah? Ada tanggapan dari kelompok lain? Jadi untuk yang pertama, berapa banyaknya cara mereka duduk secara berlainan? Kemudian yang kedua, berapa banyak cara mereka duduk secara berlainan jika ayah dan ibu harus selalu berdekatan? Ada? Nah, baik. Coba lihat Ananda, di sini Bapak sudah buat. Jadi mungkin tadi yang ditampilkan oleh temannya itu kurang jelas untuk dilihat teman-teman yang lain. Jadi di sini sudah Bapak buat ilustrasinya seperti ini. Jadi nah ini ya Ananda. Jadi misalnya ini ada meja, kemudian ada ayah, ibu, dan seorang anak, yaitu Cici. Mereka duduk secara melingkar. Nah ini dia, ada terlihat Ananda? Ada, Pak. Nah, dilihat dari sini, jika mereka duduk secara melingkar dan di sini yang pertama ayah, ibu, cici, kemudian ibu, cici, ayah, cici, ayah, ibu, dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat sebenarnya untuk yang 3 yang pertama itu sebenarnya sama jika kita ambil urutannya itu yang searah jarum jam. Misalnya kita mulai dari ayah. Ayah, ibu, cici. Ini juga seperti itu. Ayah, ibu, cici. Yang ketiga juga seperti itu. Ayah, ibu, cici. Kemudian untuk meja untuk yang keempat, kelima, dan keenam itu juga sama. Karena urutannya adalah ayah, cici, ibu. Demikian juga untuk meja kelima dan keenam. Nah, kalau seperti ini, maka sebenarnya urutan yang berbeda jika disusun secara siklis dari 3 orang tadi, ayah, ibu, dan cici, itu hanya ada 2, yaitu AIC dan ACI. Ayah, ibu, cici, kemudian ayah, cici, ibu. Nah, jika kita tuliskan permutasi siklis dari N, itu sama dengan N faktorial. Jadi N faktorial. Jadi tadi N-nya ada 3, 3 dikurang 1,
faktorial, maka 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi jawabannya adalah 2. Baik, ada yang ingin ditanyakan, Nanda? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada dari kegiatan 1, kemudian dari kegiatan 2, dan kegiatan 3. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi Ananda dari kegiatan 1, kegiatan 2, kemudian kegiatan 3 tadi terakhir permutasi siklis. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan Ananda. Emi Wahyuni. Ya, silahkan Nanda. Emi. Yang lain. Jangan husnul khotimah lagi. Coba yang lain dulu. Ya, silahkan Emi. Emi Wahyuni. Aktifkan mic-nya Nanda. Iya, tunggu bentar. Sini semua ini. Hendra, matikan mic-nya ya. Sudah? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita, kegiatan 1 tadi, kegiatan 2, kemudian kegiatan 3. Silahkan. Yang lain. Cepat Ananda. Halo Ananda. Halo Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, coba. Siapa yang bisa? Atau yang lain? Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 kita pada pagi hari ini? Silahkan Ananda.
Nah, baik, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ananda sudah hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Nah, kegiatan pembelajarannya harusnya selesai kemarin, tapi karena mati lampu dan tidak ada jaringan dan sebagian HP-nya lowbat. Nah, sebenarnya kemarin Bapak ada jaringan karena pakai WiFi sekolah, tapi Ananda semua kan nggak ada di rumahnya, ya kan? Nah, maka kita lanjutkan pagi ini hanya untuk penutupan saja dan menyelesaikan pembelajaran kita kemarin. Nah, dari pembelajaran kaidah pencacahan tentang permutasi, ada tidak dari kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, dan kegiatan 3? Siapa dari Ananda yang bisa menyimpulkan? Ada 2 kelompok kemarin. Kelompok pertama ketuanya Husnul Khotimah, kemudian kelompok kedua ketuanya Fadila Anissa. Nah, kemarin yang hadir itu ada 10 orang. Kalau sekarang itu yang hadir baru 7 ya, mungkin karena ada kendala atau pagi-pagi juga gitu kan. Ada kendala sama jaringan, ada kendala sama handphonenya mungkin. Nah, sekarang dari yang 7 orang ini, siapa dari Ananda yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita yang kemarin? Siapa dari Ananda yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tentang permutasi, kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 itu tentang permutasi siklis? Ya, silahkan Ananda. Siapa? Sofia Putri. Bisa, Sofia? Hidupkan mic-nya. Nah, Husnul Khotimah, coba Husnul Khotimah. Ya, silakan Husnul. Nah, hadapkan kameranya ke yang dibacakan ya, Ananda. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan tentang pembelajaran kemarin. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh objek yang ada dengan memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Jenis permutasi. 1. Permutasi dari seluruh objek. P N dari N sama dengan N faktorial. 2. Permutasi dari sebagian objek. N permutasi P R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial sama dengan R kecil dari N. 3. Permutasi dengan unsur yang sama. P K1, K2, K3 sampai Kn sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial sampai Kn faktorial. Yang keempat, permutasi siklis, yaitu permutasi yang disusun secara melingkar. Permutasi siklis dari N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Husnul Khotimah yang sudah membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, untuk Ananda yang lain, ketika diskusi itu yang tampil itu jangan satu orang saja, diusahakan ketika satu sudah membacakan kesimpulannya pada kegiatan pertama, yang lain juga, ya.
Jadi biasakan berani tampil di depan dan berbicara di depan teman-temannya. Nah, kalau di kelas kan masih di depan teman-temannya. Nanti setelah tamat misalnya bisa di depan ibu-ibu. Jadi berbaur dengan masyarakat. Ya, Nanda. Nah, baik, dari pembelajaran kita kemarin itu tentang apa? Permutasi yang diambil dari seluruh objek. Kemudian permutasi yang diambil dari sebagian objek, permutasi R dari N. Kemudian permutasi jika ada anggotanya yang sama yang kemarin. Kemudian yang terakhir permutasi siklis, yaitu permutasi yang disusun secara melingkar. Nah, dari pembelajaran kita gimana nih yang Ananda rasakan? Ada nggak kendala atau gimana pembelajaran kita pada pertemuan ini dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Gimana Nanda? Gimana Nanda? Tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ya gimana? Aktifkan mic-nya. Asik Pak Seru. Ya. Siapa itu? Ya. Siapa yang bilang tadi? Gimana Nanda? Asik Pak Seru. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk beberapa minggu ke depan kita bisa belajar daring secara efektif dari 28 orang yang hadir 28. Nah, kalau ini kan yang hadir masih berapa orang nih yang hadir? Masih 8 orang ya, 20 orang lagi belum masuk ke Zoom. Nah, baik Ananda, untuk materi selanjutnya, nah kita kan sudah belajar aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian permutasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang kita bahas itu adalah kombinasi. Jadi setelah permutasi yang kita bahas nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah kombinasi. Pernah dengar kombinasi? Pernah dengar kombinasi, Mona Angelisa? Nah, itu ya. Jadi, apa sih perbedaan permutasi dengan kombinasi? Nah, besok akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, baik Ananda, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Karena terpotong dari pembelajaran yang kemarin disebabkan masalah teknis ya, mati lampu dan jaringan hilang. Nah, kemudian tetap jaga protokol kesehatan ya, Ananda. Jadi stay at home, jaga kesehatan, hindari kerumunan, tetap pakai masker. Kalau di keramaian, kalau di rumah sendirian tidak usah ya, Ananda. Jadi pakai masker ketika berpergian, kemudian ketika keluar rumah. Nah, baik, tetap semangat belajarnya. Tidak ada alasan di tengah pandemi kita tidak semangat untuk belajar. Kan ada handphone, gunakan teknologi, bisa bertanya langsung ke Bapak atau ke guru-guru yang lain tentang materi yang diajarkan. Ya, di Japri, silahkan WA, asalkan lihat waktunya. Jadi jangan pula nanti setengah malam gitu. Jangan ya. Nah, baik. Tetap semangat. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ananda silahkan satu orang pimpin doanya.
Ya silahkan Ananda Husnul pimpin doanya. Husnul Pak yang mimpin Pak. Ya, Baiklah kita mengakhiri pelajaran ini. Ada baiknya kita membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Ananda. Mungkin itu saja. Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.